usaha pun udah sepi. Kayak mana mau jual minyak kayak gitu banyak kayak gitu. Pembangunan infrastruktur yang merata sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah proyek jalan raya. Proyek jalan raya di Indonesia diharapkan mampu mempermudah transportasi masyarakat, baik di desa maupun di kota. Kita sebagai pengguna jalan tentu menginginkan jalan yang berkualitas baik. Dan pembangunan jalan yang baik juga menambah laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan jalan raya yang buruk akan menyebabkan kerusakan dini pada konstruksi jalan. Beberapa faktor yang menyebabkan jalan rusak. Yang pertama, drainase yang tidak berfungsi, yang sering disebut saluran air pada tepi jalan. Yang kedua, mutu aspal hot mix yang tidak baik atau kualitas aspal yang sangat buruk. Dan yang ketiga, overtonnage yang sering disebut kapasitas berat ton atau truk yang sangat berlebihan. Warga perdagangan sekitar sudah tidak heran lagi dengan truk-truk yang berkapasitas sangat berlebihan. Bagaimana mungkin bisa jalan kita baik-baik saja jika yang melewatinya aja sudah melanggar aturan? Ditambah lagi kualitas aspal kita yang sangat buruk. Pada tahun 2021, tepatnya 5 Juni, aksi mahasiswa yang berlokasi di depan Universitas Simalungun atau sering disebut USI Pematang Siantar. Mahasiswa menghadang truk PT Inti Indorayon Utama atau IIU alias PT Toba Pulp Lestari atau sering disebut TPL. Mahasiswa dan rakyat pun menghadang truk dan menolak keberadaan PT TPL tersebut. Dan pada tanggal 25 Juni 2021, puluhan mahasiswa menggelar lagi aksi demonstrasi di Simpang Juanda, Kecamatan Medan Maimun. Tetapi setelah beberapa jam mereka demonstrasi, mereka diangkut oleh Polsek Medan dikarenakan tidak adanya surat izin untuk aksi demonstrasi tersebut. Di 7 kabupaten yang terletak di Sumatera Utara. Oleh sebab itu kami meminta kepada kementerian untuk mencabut izin konsesi tersebut karena telah banyak merugikan masyarakat Batak. Sudah 32 tahun perusahaan Sukanto Tanoto ini berada di tanah Batak. Sudah banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi pencemaran-pencemaran yang mengakibatkan kerusakan pada pernapasan, pertumbuhan yang tidak baik pada anak-anak. Apakah ini akan terus dibiarkan? Dari Pematang Siantar menuju kota perdagangan, hampir 90% jalannya benar-benar rusak. Terjadinya jalan rusak sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Dari tahun 2019 sampai saat ini, jalan perdagangan pun belum saja diperbaiki. Sampai seringkali masuk di beberapa media, detik.com, waspada ID, dan masih banyak lainnya. Seolah-olah pemerintah seperti tutup mata dan tutup telinga soal ini semua. Mungkin saja jika tahun-tahun sebelumnya segera diperbaiki, mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Dan inilah kota seribu debu, bahkan disebut vulkanik perdagangan tercinta. Berapa lama Pak tinggal di sini? Di sini udah 10 tahun lah. Ya banyak lah Pak, ini kendala saya Pak. Anak-anak saya sini udah sering sakit gara-gara abunya ini Pak. Baru tadi malam kecelakaan di sini. Nggak mungkin Pak, nggak sampai hati kita nengok kayak gituan. Terus mobil pun udah pada rusak di situ. Nanti tinggal tegulingnya lah nanti di situ Pak. Tapi ini sebenarnya harapan saya ini harusnya maunya dibagusin lah Pak ini. Gak jelas ini Pak. Usaha pun udah sepi. Kayak mana mau jual minyak kayak gitu, banyak abu kayak gitu. Pada tahun 2015, tepatnya 6 Agustus, dikutip dari Berita 1, Presiden Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket. Jadi, seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran, baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November Desember gini-gini. Tidak akan ada yang meroket jika jalan kita aja masih seperti ini. Bahkan sampai saat ini pedagang yang berada di sekitar jalan pun sangat-sangat mengeluhkan dengan ketidakseimbangan infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini.
Begitu banyak yang terkena dampak akibat jalan rusak, terutama dampak kepada kesehatan orang yang melintasi. Mungkin mereka memakai masker bukan karena takut COVID-19, melainkan karena abu vulkanik perdagangan yang melebihi bahaya dari COVID-19 atau coronavirus. Bagaimana jika seharusnya kita terus-terusan begini, terus-terusan menghirup abu, terus-terusan menikmati jalan rusak ini? Bagaimana bisa? Dengan abang siapa? Oh, aku Angga Frianda, usiaku 22 tahun. Langsung aja ya, Bang ya? Iya. Usiaku 22 tahun, alamat Pancasurya, asli perdagangan sih. Kenapa ya, Bang? Menurut abang apa penyebab jalan kita bisa jadi seperti ini, Bang? Rusak parah. Oh, ini buka masker boleh ya, Bang ya? Boleh, Bang. Menurut aku nih, Bang, penyebab jalan kita ini rusak. Abang tahu sendiri kan kalau motor-motor kayu itu lewat itu kan. Pernah lihat kan? Itulah, Bang, menurutku, Bang. Motor-motor kayu, motor-motor besar yang arah-arah sana semua lah yang bikin jalan kita ini rusak, Bang. Menurut aku itu sih. Untuk kesehatan sendiri, Bang, bagaimana, Bang? Cukup mengganggu nggak orang-orang? Untuk kesehatan kurasa ganggu kalah, Bang. Nggak kurasa lagi. Ya udah di semua pemikiran orang kalau untuk kesehatan itu ganggu kali. Apalagi kan yang biasanya kesehariannya di lapangan atau di jalan seperti kurir, maafnya tukang beca, ya kan, Bang? Supir-supir apa? Supir misal panglong. Itu kan di jalan wajibkan juga pakai masker. Kalau enggak debunya itu masuk ke hidung, ini bahaya loh, Bang, debu kita ini, Bang. Menurutku bahaya kali. Keseharian kayak mana, Bang? Untuk perjalanan kerja atau pergi gitu, Bang? Oh, pergi kerja aja nih, Bang. Aku pribadi kan kerja di Tasya Kopi nih, Bang. Kalau berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja itu, Bang, itu perjalanan cuma 8 menitnya, Bang. Tapi debunya ya Allah sampai sini, Bang. Debu sampai baju. Tempat kerja nih harus bersih-bersihkan lagi gitu, Bang. Dan juga kemakan waktu ya, Bang? Makan waktu kali, Bang. Harapannya harapan perhatian lah dari pemerintah, dari perdagangan Siantar ini, khususnya di Simalungun lah. Mohon diperbaiki buat Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Mohon perhatiannya kepada kami yang tinggal di Simalungun ini, Pak. Buat perdagangan khususnya Kecamatan Bandar, masalah penanganan sampah. Itu nggak kalah pentingnya dari jalan yang kami rasakan sekarang ini, apalagi di saat musim kemarau ini. Justru kami makan debu lah gitu. Mohon perhatiannya, Pak. Harapan saya untuk jalan lintas ini harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya supaya masyarakat tidak ada ngeluhan. Bagus. Nah, supaya sesuai lalu lintas itu aman, nyaman. Demi masa depan kita. Pajak pun harus lancar juga, masyarakat harus nyadarin. Jangan jalan mau cantik, pajak pun harus dilaksanakan. Sadar lah. Pemerintah harus sadar, masyarakatnya sadar. Itunya yang penting. Kalian memahami ini, Duk. Aku minta untuk bapak-bapak pemerintah sekalian, tolong jalan ini diperbaiki ya, karena udah banyak debu, jalan rusak. Itu aja permintaan saya dari bapak pemerintah sekalian. Ya supaya diperbaiki aja lah, yang bolong-bolong itu gimana. Ya itu aja sih. Ya supaya bagus, jalan orang lancar, biar kita semuanya pun jadi nyaman di jalan. Maunya ya dibangun yang cantik, yang rapi gitu. Harapannya pokoknya untuk yang bagus lah ke depannya. Sarannya ya, Bang ya. Ya untuk yang di atas-atas sana ya. Mohon kali diperhatikan, lebih diperhatikan lagi jalan kami ini. Dari perdagangan, Bang, sampai Siantar sana
99% kurasa jalannya itu nggak ada yang bisa dipilih. Sedih bang, sedih kali. Kami ini warga setempat harus nelan abu, udah macam di apa karena kami di daerah pegunungan saat erupsi gunung itu, abang tahu kan erupsi gunung, udah macam kayak gitu kami bang di sini. Ngeri kali bang. Dan semoga dengan adanya film dokumenter ini, pemerintah akan sadar dengan jalan perdagangan ini. Jika kalian tidak bisa membantu kami, setidaknya membantu masyarakat perdagangan dengan nge-share video ini.